Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak salih salihah. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semua ya. Kita ketemu lagi sekarang sama matematika. Kita mau belajar tentang membuat dan membaca diagram batang. Nah, pertama-tama kita belajar bacanya dulu nih. Misalkan di sini ada di halaman 158 contoh dari diagram batang. Coba diperhatikan diagramnya dulu. Ini kelas 3 sama kelas 4 udah pernah loh. Kita akan belajar. Nah, kalau udah dilihat kan? Misalkan di bawah ini kan ada yang tulisannya tinggi badan. Ya, tinggi badan. Sebelahnya itu ada frekuensi. Nah, frekuensi ini artinya banyaknya. Berarti yang tinggi badannya 128, banyaknya itu ada 8 orang. Yang tingginya 132 ada 12 orang. Yang tingginya 136 ada di antara 16 dan 12. Angka berapa itu? 4, betul. Jadi ada 14 orang. Nah, perlu diperhatikan ya dalam menggambar diagram batang. Kalau diagram batang, yang di bawah, ini ya, untuk bagian garis yang di bawah, yang horizontal, garisnya itu harus memulai dari yang pilihannya itu paling kecil. Jadi misalkan nanti ada 128, 132, 136 sampai 140 dan 144. Ya. Kalau misalkan di bawahnya ini adalah nama-nama buah-buahan, itu boleh dari yang abjad awalnya paling awal. Misalkan ada apel sama mangga. Berarti di sini apel, di sini mangga. Begitu, oke? Nah, untuk yang ke atas, yang garis vertikal ya, ada jarak sayang. Kalau misalkan ini jaraknya mulai dari 4. 4 ke 8, kelipatan 4 ya. Kemudian 12, 16 ya. Kalau misalkan di sini kamu mau pakai angka 1, boleh. 1, berarti di sininya 2, 3, 4. Nah, nggak boleh itu kalau misalkan di sini kamu 1, di sini 5, di sini 7. Nah, itu nggak sesuai. Yang bagus itu adalah hitung dari sini. Nih, garis yang permulaan titik garis nih, garis ketemu garis itu 0. Ya, jadi pas hitungan pertama kalau mau 2, boleh tuh kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kayak di contoh ini 4, 8, 12, 16. Boleh juga 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Yang nggak boleh adalah tidak jelas kelipatannya. Ada dari sini ke sini 1. Dari 1 ke sini naiknya itu 7. Naik lagi 10. Nah, itu nggak boleh. Ya, contohnya nih, yang Miss kasih contoh yang salahnya ya. Ini yang benarnya ya, ini kelipatan 4. Kalau misalkan di sini 1, kemudian atasnya 5, atasnya lagi 10, atasnya lagi 20. Nah, yang ini salah ya. Ini salah, nggak boleh. Kalau mau pakai kelipatan 2, misalkan 2, 4, 6, 8. Nah, ini boleh, ini boleh. Yang kayak gini nih yang nggak jelas urutannya, itu salah ya. Jadi, bukan mengikuti banyaknya ini. Contoh kita ambil 136. Dia kan jumlahnya 14 ya. Nih, ada di antara 12 dan 16. Berarti kamu nggak boleh tulis di sini 14. Nggak boleh. Tetap. Jadi bukan garis bilangannya yang mengikuti diagramnya, tapi diagramnya mengikuti garis bilangan. Jangan ketukar ya.
Nah, kalau sudah kita masuk ke contoh. Coba dibuka halaman 159. Di sebelahnya ya. Kita masuk ke contoh nih. Lihat, jenis buah yang disukai siswa kelas 5. Misal, kalau mangga ada 12 orang, rambutan 8, jeruk 4, apel, melon, dan pisang. Ini kalau syarat untuk bisa bikin diagram batang adalah harus dalam bentuk tabel dulu. Jadi kalau misalkan nanti dapat datanya misal abai, apel, kemudian siapa lagi ya? Ujai, rambutan misal, atau anin, mangga. Nah, itu harus diurutkan. Mangganya berapa orang, rambutannya berapa orang, jeruknya berapa, apel, melon, dan pisangnya berapa. Kalau kita sudah dapat nih tabelnya, baru kita bikin sumbunya. Sumbu vertikal dan horizontalnya. Vertikal itu yang ke bawah, yang di bawah ya, dari kiri ke kanan. Kalau vertikal itu yang ke atas. Nah, kita udah dapat nih. Sudah dapat ya. Ada di sini mangga, rambutan, jeruk, apel, melon, dan pisang di bawahnya. Tapi Miss nggak merekomendasikan yang kayak gini ya. Soalnya di bawahnya ini nama-namanya tidak urut. Harusnya itu apel di depan. Karena huruf A kan. Nah, begitu. Jadi bagusnya itu urutkan menurut abjad paling awal. Nah, kalau yang di sebelah, ini kelipatan berapa yo vertikalnya? Kelipatan 2, ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 ya. Oke, sama nih kayak yang melon. Coba lihat contoh melon. Melon itu kan ada 3 ya. Nah, 3 itu berarti antara 2 dan 4. Seperti itu. Bisa sampai sini? Bisa ya. Oke, kalau bisa kita coba ke bawah yuk. Ada tugas kelompok, tapi sekarang jadi tugas individu. Soalnya kan kita nggak bisa ketemu sama teman-teman lagi ya. Di rumahnya pasti pada punya dadu, ya kan? Nah, cukup dilempar sebanyak 30 kali, kamu dapat dadu apa aja. Misalkan kalau dapat satunya berapa kali tuh? Dapat mata dadu 2, duanya berapa kali selama 30 itu? 30 kali ya. Harus ngelemparnya 30 kali loh. Bukan semuanya harus dilempar sampai 30. Bukan ini semua 30, bukan. Tapi jumlah semuanya 30. Nah, kalau sudah dibuat diagram batangnya. Bisa ya, cantik, ganteng, solihah. Ya, kalau sudah hasilnya nanti difoto ke Miss ya. Fotonya yang diagram batangnya aja. Fotoin diagram batangnya aja. Tabelnya nggak usah. Tabelnya kamu boleh kerjain di buku paket. Nanti diagramnya di buku tulis. Ya. Oke, sekian dulu penjelasannya. Kalau kurang jelas, boleh diulang ya videonya. Yaudah, assalamualaikum, bye-bye.